Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafil Anam, NIM 119094. Reselek tanah wakaf, ibdal istibdal dalam perspektif fuqaha dan undang-undang. Pengertian ibdal istibdal. Ibdal adalah menjual barang wakaf untuk memberi barang lain sebagai gantinya. Sedangkan istibdal adalah menjadikan barang lain sebagai pengganti barang wakaf asal yang telah dijual. Syarat dan prosedur ibdal istibdal menurut fuqaha. Menurut mazhab Hanafi, ibdal harta benda wakaf dibolehkan asalkan bukan masjid. Mereka membagi istibdal harta benda wakaf menjadi 3 kelompok, yaitu wakaf mensyaratkan istibdal harta benda wakaf ketika mewakafkan sehingga kewenangan untuk melakukannya berada dalam kekuasaan wakif atau orang yang ditunjuk wakif. 2. Wakaf tidak mensyaratkan istibdal, namun kondisi harta benda wakaf tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak memberi hasil atau ada hasilnya, tapi tidak sebanding dengan biaya pengelolaannya. Mayoritas ulama Hanafiyah membolehkan istibdal harta benda wakaf dalam kasus ini dengan syarat harus ada izin dari hakim berdasarkan kemaslahatan. Ketiga, harta benda wakaf tidak disyaratkan oleh wakif, sedangkan kondisi harta benda wakif masih bermanfaat dan menghasilkan, tetapi ada harta benda pengganti yang kondisinya lebih baik. Menurut mazhab Maliki, melarang keras istibdal harta benda wakaf, meskipun pada kasus tertentu harus membolehkannya. Istibdal harta benda wakaf menurut mereka dibedakan menjadi harta bergerak dan harta tidak bergerak. Yaitu untuk harta benda wakaf bergerak, mayoritas ulama Malikiyah membolehkan istibdal wakaf demi kemaslahatan dengan syarat harta benda wakaf tersebut adalah telah rusak dan tidak dapat berfungsi lagi selama sebagai mestinya. Untuk harta benda wakaf tidak bergerak, mereka melarang kecuali dalam keadaan darurat dan sangat darurat, dan ini sangat jarang sekali terjadi. Khusus masjid, mazhab Maliki melarang mutlak istibdal, sedangkan selain masjid dibolehkan apabila tidak dapat dimanfaatkan lagi. Menurut mazhab Syafi'i, mutlak melarang istibdal harta benda wakaf harus diindikasikan membuka praktek penipuan atau penyalahgunaan harta benda wakaf tersebut. Namun demikian, apabila merujuk kitab mazhab Syafi'i akan ditemukan membahas ibdal harta benda wakaf dalam menghubungi persoalan ini. Kalangan ulama Syafi'iyah terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu pertama, secara mutlak melarang istibdal harta wakaf karena harta benda wakaf harus diambil manfaatnya hingga betul-betul tidak berfungsi lagi. Kedua, tidak melarang istibdal harta benda wakaf asalkan harta benda wakaf tersebut tidak dapat dimanfaatkan sesuai kehendak wakif. Menurut mazhab Hambali, istibdal harta benda wakaf dibolehkan baik terhadap harta benda bergerak maupun harta tidak bergerak. Dalam membolehkan istibdal harta benda wakaf, yang harus dijadikan pertimbangan adalah kondisi darurat dengan tetap memperhatikan kemaslahatan dan demi menjaga tujuan wakaf itu sendiri. Syarat dan prosedur ibdal istibdal menurut undang-undang.
Pendapat yang membolehkan istibdah harta benda berdasarkan pertimbangan kemanfaatan harta benda wakaf tersebut diamondir oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang membolehkan penukaran harta benda wakaf demi menjaga manfaat harta benda wakaf. Hanya saja penukaran harta benda wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf diberi batasan, yaitu apabila digunakan untuk kepentingan umum sebagai dengan rencana umum tata ruang atau RUTR berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariat serta telah memperoleh izin tertulis dari Menteri Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Jika memperoleh ketentuan tentang penukaran harta benda wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang 41 Tahun 2004 tentang wakaf, sangat yang ditekankan adalah kehati-hatian dalam melakukan istibdal atau penukaran harta benda wakaf. Kehati-hatian ini dimaksudkan agar jangan sampai menukarkan harta benda wakaf menimbulkan dampak negatif yang merugikan wakaf. Dalam rangka kehati-hatian itu, penukaran harta benda wakaf yang diusulkan oleh nazir harus disertai dengan alasan yang kuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyebutan alasan ini menjadi sebuah keharusan untuk menghadiri adanya kepentingan atau keuntungan pribadi nazir atau tidak penukaran atau pihak penukaran dalam mengajukan penukaran harta benda wakaf. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undang Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yaitu nazir mengajukan permohonan tukar guling kepada menteri melakukan kantor urusan agama kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan-alasan perubahan status atau tukar menukar tersebut. Alasan yang tepat dalam melakukan penukaran tanah wakaf belum dianggap cukup untuk keluarnya izin dari Menteri Agama. Masih ada syarat lain yang harus dipenuhi terkait dengan tanah penukaran, yaitu harta benda penukaran memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, nilai dan manfaat harta benda penukaran sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semua dengan perhitungan bahwa harta benda menukar memiliki nilai jual objek pajak atau NJOP sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf dan harta benda penukaran yang berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan. Dengan terpenuhnya alasan dan syarat tersebut, penukaran harta benda wakaf dapat diandalkan sebagai jalan keluar atau alternatif bagi perkembangan harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Namun jika ketentuan mengenai penukaran harta benda wakaf diabaikan, penukaran harta benda wakaf akan menimbulkan dampak negatif
dengan merugikan wakaf seperti hilangnya harta benda wakaf atau penurunannya nilai dan manfaat harta benda wakaf tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.